Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu ya. Sudah banyak teman-teman yang berhadir juga. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Siang Pak. Puji syukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena seberkat rahmat taufik beserta hidayahnya, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang tatap maya ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa. Tak lupa pula saya sampaikan selawat berangkai salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang berada di sini diberikan syafaat, maaf, diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran, aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa ini dengan terlebih dahulu kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, semoga dengan dibuka oleh doa akan memberikan kehikmatan, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa. Baiklah Bapak Ibu, setelah selesai pembukaan kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Berhubung hari ini Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan ini tidak berhadir, maka kami mintakan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Raja Mintarigan, untuk memberikan kata sambutan pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa. Pada Bapak Raja Mintarigan, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak. Ya, pada kesempatan ini saya mewakili kepala sekolah untuk membuka acara kita ini. Saya yakin bahwasanya apa yang kita lakukan pada hari ini adalah satu bagian dari kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu adalah bagian dari tentu harapan kami dari pihak sekolah akan berdampak besar pertemuan kita pada hari ini. Jadi singkat kata, saya memberikan kata sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Biarlah kita berikan waktu kita sekitar 1 jam ini untuk fokus kepada acara kita pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak PKS Bapak Raja Mintarigan mewakili Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan. Semoga semakin menginspirasi kita, memberikan semangat dan motivasi kepada kita untuk sama-sama nikmati kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Eni Suslani dalam rentetan acara berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Eni Suslani. Pada Ibu Eni Suslani, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Begitu aja nak ganti. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu?
terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan melakukan diseminasi mengenai aksi nyata budaya positif dalam tajuk mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa. Sekilas informasi bahwa kegiatan ini juga merupakan suatu instruksi dari salah satu satker pendidikan guru penggerak, program pendidikan guru penggerak, yang mana saat ini saya bergabung di BBGP Jawa Timur sebagai fasilitator guru penggerak, sekaligus sebagai CGP Rekognisi Angkatan 4. Oke Bapak Ibu, sebelum mulai, karena ini di jam-jam rawan, mungkin boleh sedikit kita olahraga senam leher. Oke Bapak Ibu bisa ikutin saya. Kalau saya katakan kiri, silakan menggelengkan kepala ke kanan. Kalau saya katakan kanan, silakan gelengkan kepala ke kiri. Oke, siap Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Kiri. Kanan. Kiri, kiri. Kanan, kanan. Kiri, kanan, kiri. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan di jam-jam rawan ini masih tetap semangat, masih bisa mengikuti kegiatan kita hari ini, dan semoga keberadaan saya di sini menyenangkan dan bermakna. Oke, bagi Bapak Ibu, adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan kita semua di sini dapat memahami konsep-konsep inti dari budaya positif di sekolah. Kemudian nantinya akan ada sedikit sharing pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang sudah kita lakukan. Oke, nah Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa sih budaya positif? Budaya positif ini seperti apa yang sebaiknya kita wujudkan di sekolah kita, khususnya di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa. Mungkin selama ini bukannya tidak ada budaya positif yang kita lakukan di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa, tetapi mungkin kita belum menyadari, sehingga belum membiasakan atau belum konsisten dalam melakukannya. Jadi budaya positif yang kita harapkan di sini adalah yang pertama, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, diharapkan budaya positif yang kita wujudkan nanti dapat mengembangkan karakter kita, karakter murid kita sebagai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, kemudian ternyata Bapak Ibu ada beberapa cara untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu nanti ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif dan motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan yang terakhir nanti keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu kegiatan yang mungkin bisa sama-sama kita coba lakukan. Namanya adalah kegiatan Cobalah Buka. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan menggenggam tangan. Jadi Bapak Ibu silahkan semuanya bisa mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Kemudian bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut atau sesuatu yang berharga tadi dengan sekuat tenaga Bapak Ibu, karena begitu penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bayangkan ada seseorang, teman, boleh anak, boleh saudara atau siapapun yang mencoba membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan segala cara. Dia membujuk, kemudian menghardik, bahkan mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan sampai menawari Bapak Ibu sejumlah uang. Supaya Bapak Ibu bersedia membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat. Oke, nah sekarang muncul beberapa pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu membuka genggaman tangan Bapak Ibu? Ya, apakah ada yang membuka genggaman tangannya, Bapak Ibu? Ada? Atau ya ada Bapak Ibu yang membuka genggaman tangannya? Asik digenggam. Tidak. Oke. Nah, apakah ada yang tetap menutup genggaman tangannya? Ada yang tetap menutup genggaman tangan? Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Nah, kalau Bapak Ibu tetap menutup genggaman tangan Bapak Ibu, nah mengapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Ada yang nggak memberikan satu alasan?
Oke, tadi Ibu Agustina mungkin masih menggenggam tangannya nih. Nah, Bu Agustina, mengapa Ibu masih tetap menggenggam kepalan tangan Ibu? Masih mute, Bu, masih mute. Masih di mute, Bu Agustina. Bu Agustina masih di sini? Oke, silakan Bu Agustina. Kenapa masih menggenggam tangan Ibu sampai sekarang? Ya, karena saya merasa ada sesuatu di sini. Di apa? Mana ribut ya? Jatuh rantau. Oke, ya Ibu. Karena saya merasa ada sesuatu di dalam genggaman tangan saya ini yang harus saya pertahankan, saya jaga. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu, kalau boleh saya bertanya, dalam kegiatan genggam tangan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Ibu? Ibu kah atau orang lain? Kita sendiri. Oke, tentu diri kita sendiri. Oke, terima kasih Bu Agustina, luar biasa. Ternyata Bu Agustina tetap menggenggam tangannya karena beliau merasa ini ada sesuatu yang berharga. Mau di bagaimanapun seseorang membujuk, merayu, bahkan memberikan uang untuk membuka genggaman tangan beliau, ternyata beliau tidak setuju untuk membuka genggaman tangannya. Nah, tadi waktu ditanya kenapa, nah karena dan ditanya siapa sebenarnya memegang kendali atau kontrol, Bu Agustina juga menjawab bahwa ternyata kita sendirilah Bapak Ibu yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita sendiri. Bagaimana kita memilih untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita, dan ternyata tergantung pada diri kita masing-masing sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke. Nah Bapak Ibu, hal ini berkaitan dengan suatu teori. Seorang psikiater dan pendidik William Glasser dalam teorinya yang bernama choice theory menyampaikan beberapa miskonsepsi dalam teori kontrol. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini ada 4 hal ilusi yang selama ini menjadi paradigma kita dalam berpikir. Apa saja? Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, menurut William Glasser, ini ternyata hanyalah ilusi. Ilusi bahwa kita sebenarnya dapat mengontrol murid. Nah, nanti bagaimana kejelasannya kita lihat lagi selanjutnya. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa ternyata sebuah ilusi bahwa sebuah penguatan positif, nah ini berkaitan dengan reward, itu akan bermanfaat dan efektif. Nah, ternyata menurut William Glasser itu juga merupakan suatu ilusi. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, beliau menyatakan bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu juga dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga ilusi, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Nanti kita lihat penjelasan di akhir. Kemudian yang satu lagi menjadi miskonsepsi dalam teori kontrol, yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata hal itu juga sebuah ilusi menurut William Glasser. Kenapa demikian? Mungkin selama ini kita menganut paham-paham ini, bahwa kita dapat mengontrol murid, kemudian penguatan positif itu bermanfaat, kemudian kritik itu membuat orang merasa bersalah juga menjadi suatu menguatkan karakter, kemudian bagaimana kita selama ini mungkin menganggap bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, memiliki hak untuk memaksa. Nah ternyata menurut William Glasser itu semua hanya ilusi. Oke, nah selanjutnya, nah Bapak Ibu di sini ada suatu perubahan paradigma berpikir dalam belajar, paradigma kita sebagai guru, yang selama ini mungkin kita berada di sisi sebelah kiri, kolom sebelah kiri. Selama ini kita mungkin menerapkan yang namanya stimulus respon tentang dunia. Nah, menurut Glasser tadi, ternyata teori kontrol tentang dunia itu sangat berbeda. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pertama, stimulus respon itu memandang bahwa realitas itu atau kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan teori kontrol memandang bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, kemudian selanjutnya semua orang melihat yang sama, sedangkan teori kontrol menyampaikan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata kita hanya bisa berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya stimulus respon juga menganggap bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara teori kontrol
mengatakan bahwa setiap perilaku manusia, khususnya di sini anak didik kita, itu memiliki tujuan, apapun tujuannya, apapun latar belakangnya. Nah, kemudian kalau di stimulus respon, beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan genggam tangan tadi. Nah, sementara teori kontrol mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya lagi, stimulus respon mengatakan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sementara teori kontrol menyampaikan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus respon menganggap bahwa model berpikirnya satu menang, satu kalah. Ada menang, ada kalah. Sementara untuk teori kontrol berpikir secara win-win solution. Oke, nah ini Bapak Ibu merupakan paradigma berpikir yang disampaikan oleh William Kleiser. Ya mungkin selama ini kita masih berada di kolom sebelah kiri ini. Ternyata itu tadi menurut Kleiser tidak sesuai dan bisa dilihat di kolom sebelah kanan mengenai teori kontrol. Oke, nah kemudian cara yang kedua untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah disiplin positif dan motivasi. Oke, Bapak Ibu, kalau boleh saya meminta pendapat Bapak Ibu, silakan tulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya makna dari disiplin? Apa sih makna dari disiplin? Oke, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Apa sih sebenarnya makna disiplin yang menurut Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu pahami, yang selama ini Bapak Ibu terapkan khususnya sebagai menjalankan peran Bapak Ibu sebagai guru. Oke, silahkan boleh dituliskan di kolom chat. Apa sih sebenarnya makna disiplin yang Bapak Ibu pahami selama ini? Atau ada yang mau menyampaikan secara langsung, boleh? Oke, silahkan Bapak Ibu. Saya tunggu. Oke, ada yang menyampaikan secara langsung? Nah, disiplin menurut Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu pahami atau yang sudah diterapkan selama ini, boleh disampaikan langsung, boleh ditulis di chat. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau di chat bisa ditulis singkat saja, nanti bisa dielaborasi pemahamannya. Oke, di sini Pak Agus Pujiarto sudah menuliskan di chat. Disiplin taat pada peraturan. Oke, gimana Pak Agus? Menurut Pak Agus itu disiplin ada taat pada peraturan. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung. Izin Ibu. Ya. Sini menurut saya disiplin itu taat terhadap peraturan atau tata tertib gitu Bu ya. Jadi maksudnya taat peraturan atau tata tertib itu di sini dikatakan ya Oke. Maksudnya ya kalau sudah ada peraturannya misalnya masuk jam 7.15 gitu ya, kita disiplin harus misalnya masuk ya maksimal 7.15. Kemudian Senin Selasa mungkin menggunakan seragam dinas, ya kita pakai seragam dinas gitu. Ya sesuai dengan, jadi kalau ada peraturannya A, B, C, D, kita harus patuh pada peraturan, itu namanya disiplin. Kalau menurut saya seperti itu. Dan mungkin disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Itu katanya ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, ternyata Pak Agus menyampaikan bahwa disiplin itu harus taat pada peraturan, ya Pak ya. Jadi kalau sudah ditetapkan di peraturan masuk pukul 7.15 harus sudah sampai pada pukul 7.15. Oke, nah Ibu Safrida di sini juga menyampaikan pendapatnya bahwa disiplin adalah taat terhadap peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, Ibu Safrida mungkin boleh menyampaikan tanggapannya, silakan. Di sini ada kata kunci baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, silakan. Ya, disiplin itu memang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan kita karena setiap peraturan itu
setiap peraturan itu harus kita taatin dan itu dapat kita pertanggungjawabkan. Dan kenapa menurut saya menjadikan jam worker, karena jam worker itu menurut kita mengingatkan kita untuk selalu tepat waktu. Jadi kita bisa men-setting diri kita menjadi jam worker biar sesuai dengan tepat waktu yang sudah kita tetapkan gitu. Jadi bisa meriset diri kita sendiri untuk selalu disiplin gitu. Gitu Bu Oke, ini. Itu luar menurut saya. biasa. Oke, terima kasih Bu Saprida. Nah, tadi ada 2 kata kunci tambahan. Yang pertama sebagai dilakukan secara bertanggung jawab ya Bu Saprida ya. Jadi taat terhadap peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, dan jadi pengingat juga ya Bu pada diri kita sendiri. Oke, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, apa ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Oke, nah ternyata disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara dan Deana Gosen, mereka setuju, mereka sepakat bahwa disiplin tidak hanya sekedar mematuhi peraturan. Disiplin tidak hanya taat terhadap peraturan, namun apa? Nah, disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, Bapak Ibu. Nah, kontrol diri bagaimana? Kontrol diri untuk belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Seperti ternyata menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Wilson, disiplin itu maknanya jauh lebih luas, tidak hanya sekedar mematuhi peraturan. Karena kalau dari hanya mematuhi peraturan, kita tidak dapat mengontrol diri, belajar mengontrol diri, belajar bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Agus Budiarto tadi. Oke, nah selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tujuan dari penerapan disiplin positif yang kita harapkan untuk dapat mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu, Bapak Ibu, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ternyata disiplin positif ini ternyata lebih luas ya, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar mematuhi peraturan saja. Oke, nah kemudian berkaitan dengan motivasi. Nah, mengapa kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu? Di sini ada beberapa alasan seseorang melakukan sesuatu, mulai dari dorongan dari lingkungan, kemudian dorongan dari orang lain demi mendapatkan hadiah, kemudian menghindari rasa sakit, kemudian menghindari ketidaknyamanan. Ada yang untuk mendapatkan uang, kemudian mendapatkan apa yang kita mau, mendapatkan pujian, bahkan ada yang menghindari hukuman. Nah, ini terkait dengan motivasi diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, nah motivasi tadi Bapak Ibu ternyata berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini dapat kita pedomani dalam kaitannya peran kita sebagai guru. Apabila ada anak-anak kita yang mungkin melakukan pelanggaran peraturan atau perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau tidak sesuai dengan peraturan, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia mendasari seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, kemudian yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Mungkin Bapak Ibu kita sering menemukan nih di kelas, Bapak Ibu pasti pernah menemukan anak-anak itu yang kalau belajar diem aja gitu ya, di kelas diem, maunya tidur gitu kan, nggak ganggu siapa-siapa, tapi waktu disuruh ke depan nggak ngerti juga, disuruh ngerjakan soal ke depan juga nggak mengerti, ditanya apapun nggak mengerti. Nah, mungkin salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar dia belum terpenuhi. Kita mungkin selama ini, bahkan saya mungkin beberapa waktu yang lalu masih serta-merta langsung menghukum atau serta-merta langsung menyuruh mengerjakan soal sementara dia tidak tahu apa-apa, seperti itu kan, yang akhirnya malah mempermalukan si anak. Mungkin belum mengetahui kebutuhan dasar dari si anak tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi, bagaimana sih sebenarnya kita memposisikan diri kita sebagai guru apabila kita menemukan anak-anak atau bertemu dengan anak-anak yang melanggar peraturan ataupun melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah video yang mungkin bisa kita saksikan bersama mengenai ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta mengajar. Oke, mungkin kita bisa sama-sama menyaksikan. Apakah suaranya terdengar? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi sepenggal video singkat mengenai 5 posisi kontrol guru. Oke, kalau boleh saya meminta respon dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama ini dari kelima posisi kontrol ini, mana yang paling sering kita lakukan? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau malah sebagai manajer? Oke, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Atau menyampaikan pengalamannya? Boleh lewat kolom chat, ataupun secara langsung. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin boleh bercerita pengalaman kalau tadi sudah dijabarkan ternyata ada 5 posisi kontrol guru yang selama ini mungkin salah satunya sudah kita lakukan di keseharian kita sebagai guru ketika menemukan siswa-siswi kita mungkin yang melanggar peraturan atau yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Apakah sebagai penghukum yang selama ini sering Bapak Ibu lakukan, atau sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah sebagai manajer? Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Agustina di sini sudah memberikan tanggapan, kebanyakan yang nomor 1 sampai 4 ya Bu ya. Oke, kalau Bu Agustina sendiri, mana yang paling sering kalau 1 sampai 4? Oke, Bu Agustina, tadi kebanyakan 1 sampai 4, mana yang paling sering? Oke, sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau ya Bu ya, biasanya kalau sebagai pemantau ini karakteristiknya ada perhitungan-perhitungan ya, kemudian mengumpulkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat sesuai peraturan, konsekuensi yang sudah dibuat, begitu ya Bu ya. Oke, kalau Bu Safrida, yang ketiga sebagai teman. Oke, mungkin Bu Safrida boleh menyampaikan secara langsung atau menceritakan gimana posisi kontrol yang selama ini Ibu lakukan sebagai teman tuh biasanya gimana? Boleh mungkin menceritakan satu contoh kasusnya. Silakan Bu Safrida. Iya, terima kasih Ibu Eni. Berhubung kita mengajar di SMK dan kebetulan memang anak-anak itu di masa remaja ya. Karena anak-anak remaja ini kalau dimarahin, dia itu akan langsung merajuk ya. Langsung dia itu tidak mendengarkan kita. Jadi kita berusaha untuk menjadi temannya. Dengan menjadi temannya, dia akan bercerita apa yang terjadi, kenapa dia bisa terlambat. Nah, setelah kita melaksanakan itu, kita jadi tahu kalau dia terlambat itu pertama dia bantuin orang tuanya di pajak. Nah, dari jam 3 pagi dia sudah bangun untuk membantu orang tuanya, sehingga dia untuk kembali ke rumah itu dia sudah jam 7 pagi. Jadi dia gegas ke sekolah sampai dia tidak sarapan. Itu ada terjadi pada siswa kita, seperti itu. Kalau kita marahin, dia tidak akan cerita apa yang terjadi pada dia. Gitu, Bu Eni. Oke, Bu Safrida ternyata punya pengalaman memposisikan dirinya sebagai teman dengan niatan untuk mencari tahu latar belakang permasalahan si anak, begitu ya Bu Safrida ya? Iya, benar. Oke, nah menurut Ibu Safrida sebagai anak,
sebagai guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, ada nggak efek samping dari posisi teman yang Ibu terapkan kepada anak tadi? Efek sampingnya kita kasih kesempatan untuk jangan terlambat lagi. Nah, awal-awal dia tidak terlambat, tapi nanti akan terlambat lagi gitu Oke, dengan memposisikan untuk mempercayai dia, ayo jangan terlambat lagi gitu kan. Tapi itu sesuai dengan keadaan si anak gitu. Itu oke. Bu Ira. Nah, kalau sebagai teman menurut Ibu, motivasi yang muncul dari si anak, motivasi eksternal yang berasal dari luar diri dia atau dari dalam diri dia sendiri kalau Ibu memposisikan diri sebagai teman? Eksternal ya. Eksternal, karena ada ibu begitu ya Bu ya, mungkin bisa Iya, menurut gitu ya. iya. Kalau seandainya Dia guru lain yang menyuruh ah, mungkin belum tentu iya, bisa gitu. benar, Oke. benar. Oke, luar Iya, biasa Bu Safrida, ternyata ada efek samping sebagai teman tadi ya Bu ya. iya. Oke, nah di sini Pak Agus juga pernah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, dulu sering ya Pak Agus ya, teman juga pernah. Nah saat ini Pak Agus sudah menerapkan posisi kontrol di nomor 4 dan 5 yaitu sebagai pemantau dan manajer. Oke, Bu Agustina juga menyampaikan dari video tampaknya ideal itu manajer. Nah, kenapa begitu Bu Agustina? Mungkin boleh menyampaikan pendapatnya. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya. Di antara 5 tadi, mana menurut Ibu yang paling ideal posisi kontrol seorang guru? Oke, silakan Bu Agustina. Masih di mute? Oke Bu, baiklah. Karena saya perhatikan ya dari video, kalau kita sebagai manajer, berarti kita membantu dia untuk mencari solusi dari permasalahan si anak tersebut, ya, sehingga diharapkan si anak bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Contohnya tadi masalah keterlambatan. Jadi tidak hanya mengingatkan tentang kesalahannya, tapi juga bersama-sama mencari solusi bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Menurut saya itu, Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Agustina sudah mendapatkan inti dari posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Tadi ada kata kunci di situ mencari solusi bersama, begitu ya Bu ya? Ya benar sekali, mencari solusi bersama si anak. Jadi tidak serta-merta kita langsung memberikan solusi. Nah biasanya yang kalau solusi datang dari si anak sendiri biasanya muncul adalah motivasi apa Bu Agustina? Motivasi eksternal kah atau intrinsik atau internal? Dua-duanya mungkin Bu ya. Dua-duanya. Oke. Ya bisa dipacu gitu ya Bu ya dengan motivasi eksternal terlebih dahulu baru akhirnya nanti muncul motivasi intrinsik begitu kalau Bu ya. Oke, nah luar biasa Bapak Ibu saya rasa untuk posisi kontrol ini kita sudah sama-sama tahu mungkin yang selama ini kita lakukan sering sebagai penghukum begitu ya supaya cepat saja nih sebagai penghukum gitu ya. Nah ada juga nih sebagai pembawa rasa bersalah tadi dipraktekkan oleh bu gurunya tadi, aduh gimana sih begitu kan, kita membuat si anak benar-benar ini salah dia gitu kan, jadi akhirnya ada hal-hal negatif yang muncul di diri anak tersebut. Nah, kemudian sebagai teman tadi walaupun terkesan ramah, ternyata ada efek samping sebagai teman. Begitu juga ada pemantau, kemudian ternyata di manajer itu dianggap yang paling ideal. Nah ini Pak Boris juga menyampaikan, ini guru BK nih paling sering menghadapi anak-anak yang bermasalah. Oke Pak Boris boleh menyampaikan tanggapannya secara langsung? Silakan Pak Boris. Sebagai guru BK yang paling sering menangani siswa-siswi yang melanggar peraturan. Seperti itu. Menarik nih. Oke Pak Boris silakan. Halo Pak Boris. Pak Boris masih di sini? Oke, nah saya bacakan saja ya. Di sini Pak Boris menyampaikan nomor 1 sampai 5 sudah pernah. Nah, terkadang juga mencampurkan semua juga bisa. Oke, nah, tapi tergantung situasi kondisi si anak. Oke, luar biasa nih Pak Boris. Kelihatan jam terbangnya sudah tinggi menangani murid-murid yang sedikit bermasalah begitu kan. Nah, benar Pak Boris, kelima-limanya pasti pernah kita lakukan begitu ya. Nah, tergantung situasi kondisi anak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu boleh nggak sih sekali-sekali kita berperan sebagai pemantau? Sekali-sekali kita berperan sebagai teman, boleh? Nah iya boleh Bapak Ibu, tetapi dengan tujuan di awal tadi tetap kembali lagi sebagai manajer.
seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah kita lanjut sedikit lagi. Nah ini tadi, ini tadi sebagai posisi penghukum. Biasanya bagaimana sih posisi penghukum ini? Biasa nada suaranya tinggi, terus mata melotot, jari menunjuk dan menghardik begitu kan. Nah kemudian ini kata-kata yang biasa disampaikan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, langsung menyalahkan si anak seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah atau mendendam atau bersifat agresif bahkan. Nah bisa jadi dia tetap duduk gitu, kembali duduk, tetapi di tempat duduk mungkin coret-coret bukunya, atau lebih buruk lagi bisa misalnya menggores kendaraan si guru begitu. Jadi yang ada adalah marah dan mendendam. Kemudian, nah kalau posisi selanjutnya, posisi membuat rasa bersalah, nah ini biasanya suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, kemudian menampakkan lesu begitu ya. Nah ini tadi kata-katanya seperti ini, kalimat yang disampaikan biasanya. Nah hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Nah murid itu akan merasa bersalah. Kemudian bersalah telah mengecewakan gurunya atau bapak ibu gurunya begitu kan. Kemudian mereka akan merasa menjadi orang yang gagal dan merasa tidak mampu membahagiakan orang lain. Itu pastinya merupakan dampak yang negatif yang akan muncul nantinya. Nah kemudian untuk sebagai teman, nah ini biasanya suaranya ramah gitu ya, ramah, akrab, mau bercanda, kemudian senyum begitu. Nah ini kalimat-kalimat yang biasa diucapkan, ayolah bantu demi bapak, demi ibu. Nah itu biasanya tanda-tanda kalimat-kalimat yang digunakan seorang guru yang memposisikan sebagai teman. Nah hasilnya ternyata apa? Nah memang murid akan merasa senang, akan merasa akrab dengan guru. Nah ini termasuk juga dampak yang positif. Tetapi ada sisi negatifnya, apa tadi, murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya kalau ada masalah dia akan kembali mengandalkan si guru tersebut. Ini tidak mengandalkan dirinya sendiri. Nah selanjutnya sebagai, nah ini pemantau, satu tingkatan di bawah posisi manajer tadi. Nah biasanya suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal. Nah, ini kalimat-kalimat yang biasa dikatakan, biasanya mereka akan menyampaikan konsekuensi yang sudah dibuat, begitu, mengingatkan kembali kepada si anak. Kemudian memang mungkin si anak bakal menuruti begitu, tapi tetap si murid tadi tidak akan dibuat merasa tidak nyaman gitu. Karena saat misalnya contohnya tadi anak-anak lain boleh istirahat sementara dia harus tinggal di kelas mengerjakan tugas, dan guru kita juga sebagai guru mungkin akan semakin repot begitu kan, karena kita harus mengawasi. Nah ini pemantau juga sama dengan pengawas begitu ya. Jadi akan bertambah nih tugas kita mengawasi si murid. Begitu. Nah kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah ini yang diharapkan sebagai posisi ideal seorang guru. Ya, posisi kontrol ideal seorang guru. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Biasanya nada suaranya tulus, kemudian tidak kaku dan mendekat kepada si murid. Nah, di sini kata kuncinya juga kita berbuat sesuatu bersama murid. Jadi sama-sama mencari solusi, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya. Nah, ini juga suatu inti dari posisi manajer ini. Kita mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian ini mendukung mereka untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah ini kalimat-kalimat yang biasa dimunculkan oleh seorang manajer, biasanya mereka akan mengembalikan kepada keyakinan kelas, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian mengajak untuk memperbaiki permasalahan. Oke, nah Bapak Ibu, berkaitan dengan 5 posisi kontrol tersebut, sebagai manajer, ini ada satu tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu segitiga restitusi. Nah ini berisi 3 langkah tindakan yang dapat kita lakukan sebagai manajer, terdiri dari 3 sisi. Ada sisi yang paling bawah itu sisi atau langkah-langkah menstabilkan identitas. Nah ini konsepnya, di sini kita akan menekankan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ini kalimat yang bisa dikatakan misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita dapat memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini juga kalimatnya yang bisa kita ucapkan, misalnya kita meyakini bahwa setiap anak pasti punya alasan melakukan sesuatu, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang kurang baik. Nah kemudian kita mengajak untuk mencari apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ini terkait dengan mencari kebutuhan dasar mereka apa yang belum dipenuhi. Nah kemudian ada sisi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ini tadi seperti kalimat yang sudah disampaikan tadi, kita menanyakan kembali keyakinan bagaimana yang sudah yang dianut
gitu. Jadi kalau di kelas bisa kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, kemudian kita selanjutnya dapat menanyakan kondisi ideal apa yang mereka harapkan. Jadi kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa? Seperti itu. Jadi ini merupakan tindakan atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam peran kita sebagai posisi manajer dalam guru. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah satu praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama seorang murid kita. Jadi ini video singkat yang silahkan diambil intinya, diambil kata-katanya. Berhubung kita bukan aktor dan aktris, jadi mungkin kelihatan ada agak kaku di sana-sini, tetapi Bapak Ibu bisa memperhatikan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh guru terhadap si murid. Oke, silakan. Siang Nanda, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah Nanda, Ibu memanggil kamu hari ini karena suatu hal nih. Kemarin sekretaris kelas melaporkan bahwa kamu sudah 3 hari berturut-turut tidak hadir. Benar begitu Nanda? Iya Bu, benar. Saya beberapa hari ini sedang mengikuti persiapan lomba storytelling Bu dari sanggar yang saya ikuti. Wah, kamu pasti sangat sibuk ya belakangan ini Nanda? Iya Bu, benar. Beberapa hari ini saya bolak-balik ke sanggar hanya untuk latihan. Wah, kalau ibu jadi kamu pasti sulit ya membagi waktu latihan di sanggar, waktu ke sekolah. Nah, apakah waktu latihan di sanggar sama dengan waktu sekolah? Tidak Bu, latihannya hanya dari siang sampai malam aja. Oh, berarti tidak mengganggu waktu sekolah ya? Lalu, kenapa kamu tidak hadir ke sekolah? Pasti ada alasan atas ketidakhadiran kamu kan? Iya Bu, saya kelelahan setiap habis latihan, lalu bangun kesiangan keesokan harinya. Iya sih, wajar ya kalau kamu kelelahan karena sehabis latihan. Tapi syukurlah kamu bisa hadir hari ini dan tidak melanjut bolos ya. Iya Bu, saya berusaha hadir hari ini walaupun saya masih sangat lelah Bu. Jadi kamu memilih untuk hadir hari ini walaupun sangat lelah ya Nanda? Iya Bu. Oke, coba ya sekarang kita lihat lagi ketidakhadiran kamu selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan. Menurut kamu tindakan kamu ini sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Enggak lah Bu, saya sebenarnya rugi sekali kalau nggak hadir ke sekolah karena saya akan ketinggalan banyak sekali mata pelajaran. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu? Sebenarnya saya selalu menganggap Bu bahwa disiplin ke sekolah itu sangat penting, tapi saya kurang baik dalam mengatur waktu. Nah, kamu yakin kalau disiplin hadir di sekolah itu penting buat kamu? Yakin lah Bu. Oke, Ibu juga setuju kalau kita harus disiplin hadir di sekolah. Nah sekarang, keyakinan apa yang harus kita lakukan saat kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik? Ya Bu, saya bisa lebih mengutamakan hal-hal yang lebih penting dan menjaga kondisi tubuh agar bisa hadir ke sekolah. Nah sekarang, kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Bu. Nah kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Ya Bu, saya akan menjadi orang yang berdisiplin tinggi dan bertanggung jawab Bu. Lalu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Pastinya nyaman lah Bu, bangga bisa mendisiplinkan diri dengan baik dan mengontrol diri. Oke, bagus sekali Nanda. Semoga permasalahan ini tidak terulang kembali ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Nanda. Sekarang kamu boleh kok balik ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Puspitasari. Jadi setelah saya menceritakan semua masalah saya ke ibu guru, saya merasa bahwa ibu guru masih peduli dengan saya, masih peduli dengan kehadiran saya di sekolah, di mana kehadiran saya dapat berpengaruh pada nilai-nilai pelajaran saya di sekolah. Dan saya sama sekali tidak merasa disalahkan oleh ibu guru, malah saya mendapatkan nasihat dan arahan yang tujuannya untuk membangun karakter saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya merasa sangat lega ketika saya menceritakan masalah ini ke ibu guru, karena di sana saya mendapatkan solusi
untuk saya keluar dari masalah saya ini. Dan harapan saya ke depannya adalah semoga saya menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam mengatur waktu seperti yang Ibu Guru katakan ke saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, nah itu tadi satu contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan dalam menangani siswa-siswa yang mungkin bermasalah atau sedikit tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya dari tadi saya menyebutkan tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Begitu kan? Nah, apa itu keyakinan? Ternyata keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang mana seseorang itu ternyata lebih tergerak, lebih bersemangat kalau sesuai dengan keyakinannya. Nah, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi mungkin kalau peraturan dia biasanya di satu pihak gitu ya, kalau keyakinan dia kemudian muncul dari dalam diri si anak itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih caranya membuat sebuah keyakinan kelas? Ini ada satu contoh penerapan atau perumusan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 11 TTL 1. Nah, yang pertama kali langkah dilakukan adalah kita membuat sebuah curah pendapat. Nah, saat itu saya membuat melalui sticky note. Jadi anak-anak kita minta untuk mencurahkan pendapat mereka mengenai pembelajaran bagaimana yang mereka inginkan selama, contohnya kalau saya mengajar matematika, jadi mau pelajaran yang bagaimana, kemudian mau suasana kelas yang bagaimana, mau bagaimana cara saya menyampaikan pelajaran. Jadi itu nanti akan ada berbagai macam pendapat yang muncul dari anak-anak. Nah, kemudian setelah anak-anak selesai menuliskan pendapatnya, lalu kita bacakan satu-satu, kemudian dikelompokkan pendapatnya. Nah, pengelompokannya berdasarkan apa? Pengelompokannya adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sama, yang bisa kita tarik dari curah pendapat atau keinginan-keinginan yang diberikan oleh anak-anak tadi. Nah, nilai-nilai itulah tadi yang kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian, nah ini dia. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang dibuat dari sama-sama dirumuskan bersama siswa. Seperti contohnya ini, nah, menyenangkan selama proses pembelajaran. Jadi ada nilai-nilai kebajikan menyenangkan di situ. Kemudian kreatif dalam pembelajaran, nah, nilai kreatif yang mau diyakini di situ. Kemudian disiplin, kemudian sopan dan saling menghargai, dan yang terakhir kenyamanan di dalam kelas. Jadi inilah contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas. Nah, biasanya seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas ini akan lebih bekerja dibandingkan dengan kita hanya langsung memberikan peraturan kepada si anak. Tidak boleh A, tidak boleh B, harus A, harus B, begitu. Jadi kita rumuskan sama-sama, kita sepakati bersama apa-apa yang mereka inginkan, apa-apa yang kita inginkan, dan kita bentuk dalam suatu keyakinan kelas. Nah, nantinya keyakinan inilah yang akan kita gunakan dalam penerapan segitiga restitusi tadi. Di tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Oke. Nah, Bapak Ibu, materinya sudah cukup sampai di sini. Nah, sekarang saya boleh meminta refleksi kegiatan kita hari ini dengan menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Kemudian pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti sesi dari diseminasi budaya positif ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan jawabannya, menyampaikan apa yang dirasakan setelah kita mengikuti sesi ini lebih kurang 45-50 menit ya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan perasaannya dulu, perasaan setelah mengikuti sesi kegiatan yang sebenarnya cukup singkat tapi padat ini, materinya cukup padat. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau boleh menuliskan di kolom chat. Atau boleh saya minta satu orang untuk menyampaikan pendapatnya? Oke, di sini ada Bu Christmas nih. Ibu Christmas boleh menyampaikan pendapatnya? Halo? Oke, atau yang lain ya? Oke, ke siapa ya?
Siapa Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oke Bu Eni, terima Oke, kasih. silakan Bu. Ya, terima kasih sudah mengajak kami untuk mengikuti kegiatan ini. Saya secara pribadi merasa sangat beruntung hari ini mendapatkan ilmu yang sangat berguna lah, bermanfaat ya. Dan selama ini kita terlena dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi dengan adanya Gimit ini wawasan baru, pemikiran baru, jadi bisa kami terapkan nanti dalam proses belajar mengajar di sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya saya senang dan berterima kasih atas ilmu yang didapat hari ini. Terima kasih Bu. Oke, Bu Augustina kalau boleh tahu pelajaran apa saja sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin Ya, dari yang paling penting kan dalam sekolah itu bagaimana cara kita memanage siswa, ya kan Bu. Walaupun ilmu pengetahuan kita tinggi, kalau kita tidak bisa bagaimana memanage siswa itu kan hasilnya mungkin jauh dari yang diharapkan. Mungkin yang dari poin yang Ibu katakan tadi 1 sampai 5 sering kami terapkan. Tapi yang paling sering itu 1 sampai 4. Kalau yang nomor 5 itu sekali-sekali mungkin ya. Jadi mulai sekarang mungkin kami udah bisa lah bagaimana cara yang bagus untuk memanage anak-anak ini. Mungkin nomor 5-nya lebih kami perbanyak. Gitu aja. Oke, luar biasa. Bu Augustina, terima kasih banyak atas refleksi yang diberikan. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa membawa kebaikan bagi kita dan murid-murid kita ke depannya. Oke, nah ini Pak Agus juga menyampaikan pendapat. Silakan Pak Agus secara langsung. Terima kasih Bu Eni atas kesempatan yang telah diberikan. Apa yang saya rasakan setelah mengikuti kita ini, itu saya merasa setelah mengikuti ini saya merasa senang dan merefresh kembali, dapat menambah referensi tentang ilmu dari disiplin positif itu sendiri, mengingatkan kembali tentang 5 posisi kontrol guru, bagaimana cara melakukan segitiga restitusi itu. Pelajaran apa yang saya dapatkan setelah mengikuti ini, banyak kali pelajaran Ibu ini ya, tentang 5 posisi kontrol guru itu luar biasa ya. Mungkin selama ini saya sering menghukum membuat rasa bersalah itu sering gitu ya, tapi mudah-mudahan nomor 4 dan nomor 5 itu akan lebih sering muncul dalam 5 posisi kontrol guru saat ini dan seterusnya setelah mendapatkan ilmu dari Ibu Eni, juga dengan cara melakukan restitusi itu juga. Terima kasih Bu Eni, itu saja sebagai refleksi hari ini. Oke, luar biasa Pak Agus Pujiarto. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita dan demi memenuhi kebutuhan dari murid-murid kita. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi menyampaikan tanggapannya? Tidak ada, mungkin sudah bisa kita sudahi paparan penerapan dari budaya positif di sekolah di SMK Negeri 1 Tanjung Rawa. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini, mudah-mudahan materi singkat yang saya berikan, yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, sama-sama Bu Augustina, terima kasih juga. Dan mudah-mudahan ini menyadarkan kita bagaimana sebenarnya yang kita lakukan selama ini, bagaimana idealnya sebenarnya yang kita lakukan selama ini, dan di sini saya juga hanya berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui. Mudah-mudahan esok hari kita bisa saling sharing, Bapak Ibu bisa menyampaikan ilmu yang Bapak Ibu dapat kepada kita semua di sini dengan tetap memusatkan diri untuk murid-murid kita tercinta di sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke Pak Agus. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif di Tanjung Rawa. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Dengan adanya diseminasi ini kita semakin mengetahui tentang disiplin positif di sekolah, tentang bagaimana 5 posisi kontrol guru,
bagaimana segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, semoga diseminasi ini memberikan banyak manfaat untuk kita dan memotivasi kita untuk terus melakukan transformasi yang positif untuk pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Begitu saja dari saya sebagai moderator hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh. Terima kasih. Iya. Oke, izin live. Terima kasih Pak Tarigan. Diingatkan untuk mengisi kehadirannya Bapak Ibu ya. Daftar hadir. Kehadirannya. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak. Oke, izin live Bapak Ibu.